Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahara Tunisa. Saya berasal dari PGMI 3B. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Edupreneurship atau Kewirausahaan. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah. Baiklah, di sini saya menggunakan media berupa PowerPoint. Dan di sini saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan edupreneurship. Sejarah perkembangan edupreneurship terdiri dari beberapa periode, yaitu periode pertama, edupreneurship dimotori oleh Marco Polo. Tetapi di sini belum ada istilah yang dinamakan dengan wirausaha. Hanya sekedar bentuk profesi biasa saja, seperti profesi berdagang, sekedar itu saja. Yang dimana ada dua pihak pada periode ini, yaitu pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif adalah pihak pemilik modal, sedangkan pihak aktif adalah pihak pengelola modal, dan dimana keuntungan dibagi di sini. Tetapi lebih banyak didapat keuntungan oleh pihak pasif atau pemilik modal, sehingga pihak aktif atau yang mengelola modal hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Kemudian pada abad yang kedua, pada abad pertengahan, edupreneurship terkenal pada abad pertengahan ini, yaitu lebih menekankan kepada arsitektural, arsitek. Selanjutnya pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1755, seorang ahli ekonomi yang bernama Rika Harkatilon memperkenalkan nama wirausaha ini, sehingga dikenal di berbagai negara, termasuk Belanda dan Jerman. Dan Belanda menamai dengan wirausaha ini dengan nama Ondernemer, sedangkan di Jerman dinamai dengan Unternehmer. Kemudian pada tahun 1950-an, 70-an, 80-an telah banyak negara-negara yang menerapkan ilmu edupreneurship ini di berbagai jenjang pendidikan. Dan pada abad ke-18, wirausahaan ini yang terkenal di sini itu tidak menekatkan kepada pemilik modal, melainkan kepada pengelola modal. Berarti lebih menekankan kepada pengelola modal, bukan pemilik modal. Selanjutnya yaitu pada abad ke-19 dan 20 ini. Pada abad inilah terjadi perkembangan yang pesat pada kewirausahaan ini atau ilmu kewirausahaan ini, sehingga banyak negara-negara yang telah menerapkannya. Sebagian besar negara telah menerapkan ilmu kewirausahaan ini, termasuk Indonesia. Pada abad ke-20, wirausaha ini telah masuk ke Indonesia, tetapi hanya rakyat yang di bagian pantai saja yang masih melakukan usaha atau berdagang kecil-kecilan saja. Belum begitu berkembang pesat di Indonesia, belum banyak rakyat yang menerapkannya. Karena pada saat itu negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda, Portugis, Jepang, dan Inggris. Itu menyebabkan perekonomian Indonesia lumpuh, sehingga Indonesia hanya bisa pekerjaannya itu, profesi itu hanya bisa sebagai petani atau hanya perekonomian kecil saja, karena perekonomian besar di Indonesia telah dikuasai oleh negara-negara penjajah tersebut. Selanjutnya, setelah memahami sejarah dan perkembangan edupreneurship, kita masuk kepada pengertiannya. Apa itu wirausaha? Kewirausahaan. Dalam KBBI, kewirausahaan dibagi dua, wira dan usaha. Wira artinya pejuang atau berani, dan usaha artinya bekerja. Jadi, wirausaha diartikan sebagai kewirausahaan atau edupreneurship ini diartikan sebagai suatu proses dalam melakukan dan menciptakan sesuatu yang baru, yang bersifat kreatif dan inovatif, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan tujuan utamanya adalah bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai harga atau nilai tambah. Selanjutnya menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Joko Untoro. Joko Untoro menafsirkan kewirausahaan adalah sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengandalkan kemampuan dan keahlian. Itu menurut Joko Untoro. Sedangkan menurut Edi Suryanto Sugoto, kewirausahaan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang didasari oleh kekreatifan dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menciptakan sebuah karya. Sedangkan menurut yang ketiga menurut Zimmer, kewirausahaan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mengutamakan kekreatifan dan keinovasian untuk mencari peluang. Itu menurut beberapa ahli. Jadi kesimpulannya adalah kewirausahaan itu artinya suatu proses yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan kekreatifan, keahlian, dan keinovasian dalam usahanya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mendapatkan keuntungan. Itu arti dari kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian satu persatu, wirausaha, pengusaha, dan kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang mampu dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk memperoleh suatu sumber dana maupun sumber daya sehingga menciptakan suatu karya. Jadi wirausaha ini adalah orang yang baru mencari atau memanfaatkan peluang. Kita masuk kepada pengertian pengusaha. Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan dan mengelola usahanya dan siap menanggung risiko dari usahanya. Jadi perbedaan wirausaha dengan pengusaha adalah wirausaha adalah orang yang baru mencari sebuah peluang untuk membuat suatu usaha, sedangkan pengusaha adalah orang yang telah mengelola atau telah menjalankan usahanya. Dan kewirausahaan adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang yang mengelola atau membentuk suatu usaha. Apakah sikap mental yang ada pada diri itu dia siap untuk menerima risiko atau tidaknya? Selanjutnya, faktor penting yang dapat mengubah seseorang menjadi seorang wirausahaan. Berarti tidak tertutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi seorang wirausahaan. Yang pertama, faktor pentingnya adalah pandai dalam mengelola ketakutan. Ketakutan maksudnya adalah ketakutan ketika kita dihadapi oleh masalah dalam sebuah usaha kita tersebut. Apakah kita mampu menghadapi masalah atau menghadapi resiko tersebut dan kita carikan solusinya. Mampu kita dalam ketakutan itu. Yang kedua, mempunyai ide semata yang berbeda dengan orang lain. Ide semata maksudnya adalah mempunyai cara pandang dalam mengelola usahanya itu berbeda dengan orang lain. Maksudnya tidak kita mencontohkan misalkan orang maju dalam usaha ini kita juga mencontoh, bukan seperti itu. Tapi kita juga mencari usaha yang lain yang membuat usaha kita itu lebih maju dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu pemasar sejati. Pemasar sejati ini adalah pandai dalam berusaha, pandai dalam mengelola usahanya itu, pandai dalam memperkenalkan usahanya itu kepada khalayak ramai. Yang kelima, yang keempat, melawan arus dan menyukai tantangan baru. Melawan arus ini misalkan ada seseorang memiliki usaha maju dan kita belum maju, dan kita harus membentuk sebuah inovasi atau membuat usaha kita itu lebih baik dari orang lain. Berarti sama kita dengan menentangi usaha orang lebih maju itu. Yang kelima yaitu mempunyai keteguhan hati yang tinggi. Seorang wirausahaan atau pengusaha harus memiliki keteguhan hati yang tinggi, di mana pasti akan ada masanya nanti di mana usahanya itu jatuh bangunnya, dan disitulah hati kita yang teguh itu disitulah berperan. Apakah hati kita teguh dalam menerima resiko jatuhnya usaha kita atau bangunnya usaha kita. Dan yang keenam, tidak menerima apa yang ada dan mencari hal-hal yang terbaik atau hal-hal yang baru. Berarti misalkan kita telah maju dalam usaha ini dan kita hanya fokus pada usaha ini, tidak berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, itu bukan termasuk ciri-ciri seorang yang wirausahaan. Tetapi ciri orang yang wirausahaan itu adalah ketika dia memiliki suatu usaha dan dia
masih menginginkan lebih dari usaha yang dia miliki. Itu termasuk salah satu faktor penting ketika seseorang menjadi seorang wirausahaan. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan dan keberhasilan dalam usaha. Ada beberapa faktor kegagalan dalam sebuah usaha, ada 6. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman manajemen. Yang kedua, kurang mampu mengelola keuangannya. Dan yang ketiga, tidak melakukan inovasi terhadap usahanya. Yang keempat, menjual produk yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, salah memilih mentor. Dan yang keenam, lokasi yang kurang memadai. Ini faktor utama atau faktor terpenting dalam sebuah usaha ini, memperhatikan lokasi. Apakah lokasinya ini tepat kita membentuk sebuah usaha ini atau tidak? Itu faktor yang paling utama. Setelah kita memahami faktor kegagalan, selanjutnya kita masuk kepada faktor keberhasilan dalam sebuah usaha. Yang pertama yaitu mampu melayani konsumen dengan baik. Apabila kita pandai dalam melayani konsumen dengan baik, maka pasti konsumen itu akan selalu tertarik atau selalu berminat dengan produk kita apabila kita pandai-pandai dengan konsumen. Yang kedua, mampu mengetahui target pasar. Kita harus mampu mengetahui target pasar. Karena itu juga termasuk sebuah usaha yang sangat penting dalam usaha kita. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup. Ketika kita menjadi seorang ketika kita ingin membuat sebuah usaha, pasti kita membutuhkan modal. Tidak hanya yang kita butuhkan itu tidak hanya modalnya, tidak hanya sikap mental kita saja, tetapi juga uang juga perlu untuk membuat sebuah modal. Kemauan kita dalam membuat sebuah modal itu, kemauan kita dalam membuat sebuah usaha itu juga termasuk modal utama. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan itu kita harus tahu informasi-informasi terkini atau informasi-informasi terbaru. Maksudnya itu adalah misalkan pada zaman sekarang ini apa yang dibutuhkan oleh orang ini, produk apa yang dibutuhkan orang ini, maka kita harus tahu itu. Dan yang kelima, mampu mengelola sesuatu secara efektif. Kita harus mampu mengelola sesuatu itu secara efektif, secara jelas, secara tepat. Karena jika kita tidak mampu mengelola sesuatu, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan, karena usaha kita itu masih kurang. Dan yang keenam, memiliki tenaga ahli yang tepat dan handal. Dalam kita membentuk suatu usaha, kita tidak bisa berdiri sendiri saja. Kita pasti membutuhkan partner usaha kita. Jadi ketika kita memilih atau memiliki partner itu, kita harus memiliki partner yang tepat. Sehingga jika kita memiliki partner yang tepat, maka usaha kita itu pasti akan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.